Baik, kita mulai ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas responnya. Terima kasih atas join di sini. Saya selaku moderator, Sofi Balkis, inisiator Summit Learning Forum, di mana ini menjadi komunitas belajar untuk lintas profesi. Malam ini hadir bersama kita narasumber seorang akademisi di bidang pendidikan anak usia dini. Kegiatan ini rutin saya adakan sejak 2022, tapi sempat vakum, kemudian kita aktifkan lagi, dimulai bulan lalu untuk sharing session dengan materi self-talk dan komunikasi efektif. Nah, malam ini tentang dongeng gitu ya. Untuk menyambut Hari Anak Nasional nanti pada 23 Juli, maka pada bulan Juli ini topik sharing sessionnya terkait dengan anak ya, tentang pendidikan anak. Pada malam ini tentang dongeng, bagaimana dongeng itu bisa membuat karakter anak tangguh ya untuk menyambut Indonesia Emas. Baik, saya bacakan CV Narsum ya. Ya, pertama kita, beliau Ibu Ratna Pangastuti, MPDI, lahir di Ponorogo pada tahun 1981, saat ini menjadi dosen ASN di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kemudian beliau sejak kecil tinggal di Ponorogo ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah ya, kemudian S2-nya di UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Kemudian beliau pernah menjadi guru di Taman Anak-anak ya. Kemudian pernah mengajar di Ponorogo ya. Kemudian pernah menjadi eh, dosen di Fakultas Tarbiyah ya untuk PAUD ya. Nah, ini spesialisasinya PAUD Ibu Ratna ini. Beliau sangat ramah ya, saya kenal baik beliau dan dengan kemurahan hati beliau bersedia sharing malam ini ya. Dia juga peneliti, banyak sekali artikel-artikel yang sudah terpublish ya. Kita bisa cari di Google Cendekia atau Google Scholar. Kemudian beliau juga banyak aktif melakukan kegiatan pengabdian begitu ya. Dan juga ikut international conference begitu. Nah, semoga saya tidak salah ya memilih beliau sebagai narasumber untuk berbagi malam ini kepada teman-teman. Di sini ada guru, ada konselor sekolah, ada psikolog. Baik, saya sapa dulu nih teman-teman. Ini yang open camp, Mbak Dia. Bisa perkenalan, Mbak? Mbak Dia ini profesinya apa? Kemudian tertarik kegiatan ini untuk apa? Dipersilakan. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bu, nama saya Dia Rizkyna Melinda. Saya alumni PIAUD dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya mahasiswinya Bu Ratna, Bu. Iya, saya angkatan 2017. Sekarang saya S2 PAUD di UNESA. Iya, Bu. Hmm, baik, ya Terima masih kasih. pembelajar ya, belum praktek, belum ngajar, belum jadi guru. Alhamdulillah sudah, Bu. Selama Alhamdulillah. 6 tahun kemarin, tapi saya Mm-mm. 2023 kemarin, saya berhenti, Bu, karena kegiatan di S2 UNESA terkadang jamnya ada yang pagi, sehingga Oh, saya baik, tidak bisa mengajar kelas dengan baik. baik Jadi ya. Jadi sekarang, udah punya pengalaman ya, ya berinteraksi dengan Alhamdulillah. anak-anak ya. Iya, Bu. Baik, Terima terima kasih. kasih diajar. Baik, ini ada Mbak Dwi Ernawati, dipersilakan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam kenal. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Dwi Ernawati, bisa dipanggil Erna. Saya lulusan S1 Pendidikan AUD di Universitas Bagi Madiun. Saya mahasiswanya Budian Ratna. Eh, Alhamdulillah, sekarang saya sudah punya dua usaha bimbingan konseling, lebih tepatnya eh,
teman-teman Montessori dan teman-teman baca tulis hitung sama mapel Ibu. Dan ada Kayak terapi anak lembaga usia. bimbingan belajar Montessori gitu ya. Ya, benar. Tapi juga Mm-mm. ada teman-teman yang ikut terapi berkebutuhan khusus, tapi lebih ke Mm-mm. kesiapan akademisnya. Seperti itu, Oh, Ibu. ya, ya. Budian Oke. hamil nggak malam ini? Salam ya buat beliau ya. Iya, saya sampaikan salamnya, Ibu. Terima kasih Mbak Dwi. Saya remove dulu. Iya. Baik, eh, Bu Rosnalisa. Nah ini Bu Rosnalisa ini sahabat saya di Jakarta. Bu Rosna bisa menyapa. Ini ada teman belajar baru, Bu. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Waalaikumsalam warahmatullahi sahabat-sahabat wabarakatuh. Bu Sofi tercinta. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, jenengan juga Iya. sehat ya. Alhamdulillah sehat. Baru sampai juga Bu, pulang ke rumah beberapa jam istirahat. Terus lihat, oh ada Bu Sofi nih. Pengen lihat bagaimana tentang penata laksanaan kita secara psikologis ya. Generasi bangsa kita nih ya, masa anak, masa remaja dengan bermacam-macam problematika menuju generasi emas ya Bu, Mm-mm. dengan kompleksitas ya, permasalahan macam-macam yang mungkin datang dari keluarga, dari lingkungan, mungkin kita bisa saling-saling diskusi. Saya perkenalkan diri, saya Ibu Rosnalisa, saya sahabat Bu Sofi juga. Saya support YMKS ya. Kegiatan saya sehari-hari, saya adalah psikolog di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saya psikolog, konselor universitas, ya, sampai saat ini. Kemudian menjadi dosen juga di UPN Veteran Jakarta. Berbarengan dengan itu, saya membuka klinik penanganan eh, kasus-kasus psikologis klinis, ya, di rumah. Ya, saya buka klinik Trust Psikologi Indonesia. Ya, alhamdulillah bergerak walaupun seminggu sekali saya bisa menangani gitu ya karena Senin sampai Jumatnya kan di kampus gitu ya jadi seminggu sekali paling kalau ada kasus-kasus khusus yang memang harus saya tangani di rumah begitu saja Bu Sofi. Ya, terima kasih ya. Beliau ini semangatnya luar biasa ya. Jadi di 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 saat sibuk itu malam masih meluangkan waktu ya, yang untuk Iya, rehat itu masih mau. apa pengen pengen lihat gitu ya Mm-mm. bagaimana pembelajar-pembelajar baru. Kemudian saya itu karena banyak mendapati kasus-kasus yang kasus-kasus yang mungkin saya katakan bagi saya itu cukup cukup sulit ya, kompleks Hmm. ya. Karena di kampus itu banyak sekali kasus, Ibu, ya. Dengan dibukanya jalur mandiri di universitas, kasus semakin banyak jalur mandiri. Iya, Nah, iya, ini mungkin jadi iya. Mungkin pembahasan next, yang mungkin. mungkin next, Ah, ah, next, next sharing session Bu Rosna yang iya, berbagi boleh, untuk kasus silakan. mahasiswa ya. Baik, Iya, betul. malam Mhm. ini dan mungkin nanti Juli, Juli di tanggal berapa itu? Berapa belas itu? Wah, kalau Juli Itu ini saya masih, masih penuh, Bu. oh enggak, Agustus Penuh saja. deh. Enggak, saya mau nyampaikan Agustus bahwa saja. Juli ini Oh iya. konsennya ke anak gitu, konsennya ke Oh anak. iya, 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 Nanti Bu iya, Rosna iya. kita ajak untuk manggung Agustus mungkin Conference ya. kasus ya. Mm-mm. Enggak, Pak, Mm-mm. modelnya sharing session aja. Kalau Oh, konferensi sharing kasus, session. Iya, iya, iya. sharing session. Jadi Betul, betul. misalkan mengatasi persoalan psikologi apa yang untuk dewasa Mm-mm. Pada awal ya itu mahasiswa ya. ya. Mm-mm, Iya. mm-mm. Baik, Siap, terima Mbak. kasih Bu. Oke. Saya remove dulu ya, permisi. Sama-sama, Bu Sofi. Ya. Ya, sahabat semua ya, eh, kita sudah berkenalan, tidak semua memang, dan kita punya energi ya malam ini ya untuk bisa selama 1 jam lebih bisa saling eh, berkenalan, bisa saling diskusi nanti dengan narasumber. Baik, saya undang beliau, sahabat saya Bu Ratna, untuk tampil di layar Zoom. Ya, Ibu Ratna Samastuti. Sudah siap dengan materinya, begitu ya? Waktu presentasi maksimal 1 jam, mungkin sekitar 40 menit begitu ya. Setelah itu sisanya kita tanya jawab. Nah, ini teman-teman sudah menyiapkan eh, konsentrasi, menyiapkan catatan begitu ya.
karena topiknya memang menarik begitu ya, terkait dengan karakter, terkait dengan stimulasi bahasa dan sebagainya. Dipersilakan Bu Ratna, waktu dan layar saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sofi Balkis, MPSI Psikolog, selaku moderator pada malam hari ini, dan juga owner dari SLM. Yang saya hormati Ibu Rosalina Psikolog ya, luar biasa. Pakar-pakar psikolog di sini, dan yang saya hormati seluruh peserta diskusi pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini untuk belajar bareng, sharing ide seperti yang disampaikan oleh Bu Sofi. Di sini saya bukanlah pemateri ataupun bukan narasumber yang memiliki banyak ilmu, tapi hanya sebagai pemantik dari diskusi pada malam hari ini. Saya juga akan banyak belajar nanti dari Bu Sofi sendiri, Bu Rosalina, dan juga teman-teman, ada mahasiswa saya di sini juga, Bu Sofi. Mohon izin gabung, ada Mbak Jajan, Mbak Pinky, dan lain sebagainya yang tidak bisa saya satu-satu karena waktu yang nanti akan menghabis kita. Baik, saudara sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan materi malam hari ini. Saya akan mengambil judul atau tema bahasan tentang karakter anak tangguh melalui dongeng menuju Indonesia Emas. Saya tidak akan memperkenalkan diri karena dari dibacakan oleh Bu Sofi, dan saya masih banyak belajar. Dalam slide saya ini ada 10 slide, insya Allah yang akan saya sampaikan. Di antaranya ada pendahuluan, ada pengertian karakter anak tangguh, ada manfaat ada manfaat dongeng dalam pembentukan karakter, contoh dongeng inspiratif, strategi menggunakan dongeng untuk membawa karakter anak. Kemudian akan saya tampilkan beberapa studi kasus tentang keberhasilan pembentukan karakter melalui dongeng, menuju Indonesia Emas, peran dalam sekolah, sumber dan referensi dongeng, serta teknik bercerita yang menarik. Dan yang terakhir adalah di sini tantangan dan solusi dalam pembentukan karakter melalui dongeng. Tentunya kita akan banyak diskusi di sini. Mempersingkat waktu, di sini kita langsung ke slide tentang pentingnya pembentukan karakter pada anak. Saya mencuplik dari sebuah artikel yang ditulis oleh Sudaryanti pada tahun 2012. Artikel ini diterbitkan menjelaskan bahwa pendidikan karakter memiliki makna lebih tinggi dari pendidikan moral. Karena pendidikan karakter ini bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, tetapi lebih dari itu. Nah, pendidikan karakter tersebut menanamkan kebiasaan tentang hal yang baik, sehingga anak-anak menjadi paham tentang mana yang benar dan mana yang salah, serta mampu merasakan nilai yang baik dan mampu melakukannya. Kemudian apa sih peran dongeng dalam pendidikan dan pembentukan karakter tersebut? Kita sudah tahu bahwa dongeng itu memainkan peran yang sangat penting dalam pendidikan dan pembentukan karakter pada anak-anak. Melalui cerita yang menarik dan penuh dengan makna, dongeng membantu menanamkan nilai-nilai moral, mengembangkan imajinasi, memahami tradisi dan budaya, mengembangkan empati, mengajarkan konsekuensi tindakan, menanamkan semangat pantang menyerah, meningkatkan kemampuan berbahasa, dan membangun hubungan emosional yang kuat dengan pendongeng dan yang didongengi. Nah, semua ini menjadikan dongeng sebagai alat pendidikan yang sangat efektif dan menyenangkan. Terkadang melalui dongeng inilah sang pendongeng tidak merasa memberikan sedikit kayak tekanan atau memberikan perintah kepada yang didongengi untuk melakukan sesuatu hal dalam dirinya. Dan terkadang melalui dongeng inilah pendengar dongeng tidak merasa bahwa dia secara perlahan diminta untuk berubah sesuai dengan pesan daripada dongeng tersebut. Nah, dalam pembentukan karakter ini, fungsi dongeng tadi dapat membangun fondasi di masa depan. Kemudian mengembangkan etika dan moral. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan emosional tentunya. Yang keempat, membangun hubungan yang baik. Kemudian mengurangi perilaku negatif, memperkuat rasa tanggung jawab, mendorong kepemimpinan dan inisiatif,
mempersiapkan untuk tantangan hidup dan menjadi contoh bagi orang lain. Jadi fungsi pembentukan karakter daripada dongeng tersebut. Nah, ada pun peran dongeng tadi bagaimana menanamkan nilai moral, gitu kan? Baik ini untuk anak usia dini tentunya, apalagi ada aspek pengembangan nilai agama dan moral yang bisa disimulasi melalui dongeng atau cerita. Kemudian yang kedua membangun imajinasi dan kreativitas. Yang ketiga menyampaikan tradisi dan budaya. Yang keempat mengembangkan empati dan pemahaman emosional. Yang kelima mengajarkan konsekuensi tindakan. Yang keenam menanamkan semangat pantang menyerah. Yang ketujuh meningkatkan kemampuan berbahasa. Dan yang kedelapan adalah membangun hubungan emosional. Nah, adapun pengertian anak yang tangguh, sini secara garis besar akan saya sampaikan bahwa pengertian anak yang tangguh itu bagaimana. Nah, jadi beberapa referensi yang saya baca dan ketahui, saya rangkum menjadi anak yang tangguh merupakan seorang individu yang mampu mengatasi dan bangkit dari kesulitan dengan cara yang sehat dan konstruktif. Mereka memiliki ketahanan emosional, kemampuan mengatasi stres, adaptabilitas terhadap lingkungan, kemandirian, kemampuan dalam problem solving, memiliki empati dan daya juang yang tinggi. Membangun anak-anak membangun ketangguhan pada anak-anak ini, terutama anak usia dini itu sangat penting untuk memastikan mereka siap dalam menghadapi tantangan hidup dan mencapai potensi yang penuh yang mereka miliki. Adapun ciri dari anak yang tangguh tersebut, anak tangguh memiliki kombinasi dari ketahanan yang telah saya sampaikan tadi, di antaranya emosi, kemampuan mengatasi stres, adaptabilitas, kemandirian, problem solving, emosi, percaya diri, tekun, kesadaran diri, dan kecerdasan emosi, dan lain sebagainya. Tentunya teman-teman yang bergerak di bidang psikologi sudah tidak asing lagi gitu ya, dan anak yang belajar tentang anak usia dini juga hal ini sudah tersampaikan. Kita hanya mereinforcement atau menguatkan lagi dan mengingatkan. Nah, ciri-ciri ini pun memungkinkan mereka untuk menghadapi dan mengatasi tantangan serta stres yang secara positif dengan cara yang positif dan konstruktif. Jadi kayak semacam katalis gitu nih, atau katarsis dalam penyampaian emosi dari anak itu untuk lebih positif lagi gitu. Yang sangat penting tentunya untuk perkembangan mereka dan kesuksesan mereka di masa depan. Nah, ini saya contohkan gitu ya, contoh dongeng inspiratif. Nah, saya mengambil beberapa contoh, ada 2 contoh yang ingin saya sampaikan, ada keterbatasan waktu, di antaranya tentang ada 2 contoh yang akan saya contohkan nanti. Salah satu saya mengambil contoh tentang dongeng Pangeran Kecil dan Pohon Ajaib. Nah, dalam kisah ini diceritakan bahwa di sebuah kerajaan yang sangat indah, hiduplah seorang pangeran kecil bernama Arta. Pangeran Arta dikenal sebagai anak yang cerdas dan baik hati. Suatu hari, saat berjalan-jalan di taman istana, Arta menemukan biji pohon yang sangat antik. Bijinya bersinar dan memancarkan cahaya yang anggun. Arta merasa biji ini istimewa dan memutuskan untuk menanamnya di kebun istana. Setiap hari, Arta merawat biji itu dengan penuh cinta dan perhatian. Dia menyiramnya, memberinya pupuk, dan melindunginya dari hama. Namun, minggu demi minggu berlalu dan biji itu tidak menunjukkan tanda-tanda. Banyak orang di istana mulai mengejek Arka dan mengatakan bahwa biji itu tidak akan pernah tumbuh dan usaha Arka sia-sia. Namun di sisi lain Arka tidak menyerah. Dia yakin bahwa dengan kesabaran dan ketekunan biji itu akan tumbuh menjadi sesuatu yang luar biasa. Selanjutnya bulan demi bulan berlalu. Suatu hari, saat Arka sedang menyiram biji itu dan melihat tunas kecil yang mulai muncul dari tanah. Tunas itu terus tumbuh dan berkembang menjadi pohon yang besar dan kuat. Pohon itu tidak seperti pohon biasa. Setiap daun dan bunganya berkilauan seperti berlian, dan buah yang dihasilkannya memiliki rasa yang sangat manis dan besar. Akhirnya penduduk kerajaan terkejut dan kaku melihat keajaiban pohon. Mereka menyadari bahwa ketekunan dan kesabaran Arka telah membuahkan hasil yang luar biasa.
Pohon ajab itu menjadi simbol harapan dan keberanian di seluruh kerajaan. Pangeran Anka mengajarkan semua orang bahwa dengan kesabaran, cinta, dan ketekunan, kita dapat mengatasi segala rintangan dan mencapai hal-hal yang luar biasa. Pohon ajab itu akhirnya menjadi tempat yang sangat istimewa di kerajaan, di mana orang-orang datang untuk mencari inspirasi dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup mereka. Karena ini dongeng, jangan pernah ditanya bahwa itu asalnya dari mana, bukan gitu. Karena dongeng kan imajinasi ya, Bu Sofia. Nah, jadi suka-suka Ya, saja dong tapi untuk itu mungkin karangan Bu Ratna begitu ya. nah, gitu. Jadi apa sih dari cerita sekilas satu paragraf ini yang bisa kita ambil dari cerita si Arka itu, pangeran yang tadi, yang cerdas. Nah, ternyata mengajarkan tentang pentingnya kesabaran, ketekunan, dan keyakinan pada diri sendiri. Meskipun menghadapi banyak rintangan dan ejekan, banyak yang menegasikan, banyak yang meremehkan dan meragukan, tapi Pangeran Arka tidak pernah menyerah dan terus merawat biji itu dengan penuh cinta. Akhirnya, usahanya membuahkan hasil yang luar biasa, dan ini mengingatkan kita bahwa dengan usaha yang konsisten dan sikap yang positif, kita dapat mengatasi segala tantangan dan mencapai ini. Itu juga dengan teman-teman yang saat ini masih mau nimba ilmu, bisalah ini dicontoh gitu ya. Nah, ya, saya kisahkan lagi contoh ini cerita inspiratif yang kedua yang mungkin tidak asing lagi ya cerita ini, si kancil yang cerdik dan buaya yang licik. Kayaknya ini sebuah judul yang sudah tidak asing lagi di telinga kita gitu ya. Tapi saya sengaja untuk menceritakan. Jadi di sebuah hutan rimba yang sangat lebat, hiduplah seekor kancil yang cerdik bernama si Kiki. Kalau suka saya ya kasih nama ya kan gitu. Dongeng kan bebas gitu kan. Nah, kemudian Kiki dikenal karena kecerdasannya dalam menghadapi berbagai bahaya. Suatu hari, ketika sedang mencari makan, si Kiki bertemu dengan buaya yang sering menakuti binatang lain untuk mendapatkan mangsanya. Kemudian buaya itu menantang Kiki untuk berlomba lintas sungai. Sungai itu sangat lebar dan berbahaya, penuh dengan buaya lain yang tentunya siap untuk menangkap mangsa. Kiki meskipun sadar akan bahaya itu, tetap menerima dengan tenang tantangan tersebut. Saat lomba dimulai, Kiki dengan cepat berenang ke sisi sungai yang jauh. Sementara itu, buaya yang rakus berenang dengan cepat dan berhasil mencapai tengah sungai. Tetapi terlalu terlambat dia untuk menangkap Kiki. Ketika buaya itu hampir mencapai Kiki, Kiki dengan cerdik melompat ke atas tumbuh buaya dan melompat ke sisi sungai yang lainnya. Kemudian buaya marah-marah dan teriak-teriak. Tetapi tidak bisa melakukan apa-apa karena Kiki sudah sampai ke daratan. Kiki dengan aman mencapai sisian sungai yang lain dan menang dalam perlombaan. Di hari itu, akhirnya buaya belajar tidak selalu mengandalkan kekuatannya semata. Dia menghormati kecerdasan dan kebijaksanaan itu. Kemudian di lain sisi, si Kiki mengajarkan kepada semua binatang di hutan itu bahwa kecerdikan dan strategi itu bisa mengalahkan sebuah kekuatan fisik. Okay. Nah, selanjutnya apa sih hikmah di balik cerita ini? Nah, dongeng ini mengajarkan tentang kecerdikan, strategi, dan pentingnya memanfaatkan kelebihan yang kita miliki untuk mengatasi tantangan. Tentunya ini kita bisa menyadarkan diri kita, setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Walaupun kita memiliki fisik yang kecil, tapi tentunya kita memiliki keunggulan yang lainnya. Tentunya si Kiki itu memiliki strategi dan kecerdasan yang luar biasa. Hingga dia bisa selamat dari binatang yang badannya lebih besar, yang secara rasional tentunya dia kalah. Jadi kita bisa mulai meraba-raba, oh di mana kelebihan saya, oh di mana kekuatan kita, di mana kekurangan kita. Nah, selanjutnya kita langsung ke, nah di strategi gunakan dongeng untuk membentukkan karakter itu tergantung pada satu metode bercerita yang efektif. Yang metode bercerita itu banyak sekali. Kalau seseorang itu memiliki bakat mendongeng,
dia bisa merubah-rubah suaranya menjadi bermacam-macam suara, dia bisa menggunakan kemampuan itu tanpa dengan menggunakan alat, hanya menggunakan suara dan mimiknya. Namun mendongeng atau bercerita juga bisa menggunakan alat, misalkan boneka tangan, boneka jari, atau apa namanya storytelling, buku gitu kan yang kita bacakan, atau mungkin kartu-kartu berseri yang bisa kita ceritakan ke anak, atau mungkin wayang-wayang gitu kan, boneka-boneka golek yang mana semua itu bisa kita gunakan untuk menyampaikan cerita atau mendongeng tersebut hingga bisa menarik audiens yang akan mendengarkan kita. Kemudian dalam mendongeng itu juga libatkan anak dalam bercerita. Gitu kan? Kalau kita dengan anak, jangan hanya gurunya yang bercerita aja, kalau bahasa kasarnya, mohon maaf, nyerocos aja gitu kan. Tapi sesekali ada part-part tertentu, libatkan anak itu untuk bercerita atau dia menanggapinya. Atau kalau ketika selama kita bercerita, ada anak yang spontanitas mengungkapkan pernyataannya, berikan diapresiasi. Jangan dibiarkan. Itu akan lebih bisa mengena pada pesan yang akan kita sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah diskusikan nilai-nilai setelah mendongeng. Jadi setelah mendongeng, hendaknya kita memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan kembali. Sebelum itu kita boleh untuk melakukan tanya jawab dengan kan hal ini sering dilakukan di TK ya, di taman kanak-kanak, dan bahkan dianjurkan misalkan, nah barusan apa yang cerita kita dengarkan, oh judul yang barusan ibu sampaikan cerita tadi, misalkan semacam itu. Oh, si kancil dan buaya, bagaimana peran kancil, bagaimana dan seterusnya. Setelah itu yuk, siapa yang mau menceritakan kembali. Nah, walaupun anak itu bata, belepotan, tidak ada, tapi berikan dia kesempatan untuk menceritakan kembali. Dan ini sangat banyak sekali hikmahnya. Satu, seperti yang disampaikan di atas tadi, kosakata dia akan meningkat, kemampuan percaya dirinya dia juga meningkat juga, dan lain sebagainya juga akan. Kemudian slide yang ke-15 ya, ada studi kasus keberhasilan pembentukan karakter melalui dongeng. Nah, di sini saya akan menyampaikan dua contoh juga. Yang pertama kasusnya ini saya ambil sekitar tahun 2019, namanya dongeng, entah ini benar atau salah, kan enaknya saya seperti itu ya, dongeng itu bebas berekspresi kayak gitu. Pada tahun 2019 terkisahkan terdapat cerita yang menjadi viral di media sosial tentang seorang kakek berusia 70 tahun di Jember, Jawa Timur yang bekerja sebagai tukang sampah. Kakek tersebut dikenal dengan sebutan kakek pengendara sepeda karena dia mengumpulkan botol plastik bekas sambil mengayuh sepeda untuk dijual sebagai tambahan penghasilan. Kisah kakek ini menjadi inspirasi bagi banyak orang karena ketakutan dan semangatnya dalam bekerja. Meskipun dalam usianya sudah lanjut, anak-anak di sekitar tempat tinggalnya setelah mendengarkan cerita kakek ini menjadi terinspirasi untuk membantu beliau dengan memberikan botol plastik bekas yang mereka temukan di sekitar mereka. Kemudian mereka juga belajar untuk menghargai usaha keras dan bersabar dalam mencapai tujuan. Nah, kisah ini menunjukkan bagaimana cerita atau contoh positif dari kehidupan yang nyata akhirnya dapat menginspirasi generasi muda untuk bertindak dan berkontribusi dalam membantu orang lain dan mengatasi kesulitan hidup dengan cara yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Jadi kisah kakek pengendara sepeda ini tentunya mengajarkan kepada kita tentang apa? Nilai-nilai ketekunan, karena dia semangat tadi, tekun, mengayuh sepeda terus, mencari botol-botol bekas, kemudian semangat yang luar biasa, tanpa pantang menyerah, dan pengabdian dalam melakukan pekerjaan apapun itu, meskipun sederhana dan ataupun sulit, dia tetap istiqomah dan menyenangi atau mencintai pekerjaannya tersebut. Kan? Nah, anak-anak yang terinspirasi oleh kisah ini, akhirnya dia belajar untuk menghargai usaha keras, menunjukkan empati serta kepedulian terhadap sesama, yang akhirnya dapat mengubah kehidupan dan memperbaiki masyarakat yang ada di sekitarnya. Oke. Kemudian yang kedua, saya berikan cerita tentang kasus yang agak di ini ya, agak luar-luar, yang berjudul tentang The Boy Who Harnessed the Wind. Okay.
Berwin. Ini tentang kisah William Kamkwamba, seorang anak laki-laki dari Malawi. Terinspirasi oleh dongeng dan buku-buku untuk mengatasi tentang tantangan hidup yang sulit di desa. Pada tahun 2001, Malawi mengalami kekeringan yang parah yang mengancam kehidupan penduduknya, termasuk keluarga William itu sendiri yang bergantung pada pertanian sebagai mata pencaharian utama. Meskipun keluarganya tidak mampu membayar biaya sekolah, William nekat terus untuk belajar di perpustakaan desa. Di sana ia menemukan buku-buku tentang energi angin, dan turbin angin, dan lain sebagainya. Dari situ ia terinspirasi oleh pengetahuannya, kemudian William memutuskan untuk membangun turbin angin untuk menghasilkan listrik dan mengatasi masalah kekeringan yang melanda di desa. Dengan bantuan buku-buku dan ketekunan yang luar biasa, akhirnya William menggunakan bahan-bahan sederhana seperti potongan-potongan kayu, beling-beling botol, dan komponen mesin bekas untuk membuat turbin angin di rumahnya. Meskipun banyak orang yang ragu dan menertawakannya, namun William tidak pantang menyerah. Akhirnya turbin angin buatannya berhasil menghasilkan listrik yang cukup untuk memupah air ke ladang pertanian keluarganya, menyelamatkan panen dan menghidupkan kembali harapan desanya. Kisah William ini adalah contoh nyata dari bagaimana seorang anak dapat terinspirasi oleh pengetahuan dan kreativitas yang diperoleh dari buku dan dongeng untuk mengubah dirinya sendiri dan tentunya masyarakat di sekitar. Nah, selanjutnya ini kan kesimpulan dari cerita sekilas tadi bahwa kisah William mengajarkan kita tentang apa? Kekuatan pengetahuan, gitu kan? Ketekunan dan keyakinan dalam menghadapi tantangan. Jadi inspirasi yang dia dapatkan dari buku-buku dan dongeng itu dapat menjadikan pemicu untuk motivasi dan perubahan positif dalam dirinya. Bahkan di saat di tengah-tengah keadaan yang sulit sekalipun, dia mampu mengatasi dan keluar dari hal tersebut. Kita contoh kan ya. Selanjutnya, pengalaman sekolah atau komunitas dalam menggunakan dongeng. Nah, penggunaan dongeng dalam pendidikan anak usia dini. Saat ini selama saya ada kesempatan tugas untuk mengunjungi beberapa sekolah baik di kota tengah kota maupun di pedesaan bahkan pelosok-pelosok, di setiap sekolah itu pasti memiliki namanya pojok baca. Dan memang dalam sebuah pendanaan aplikasi pemerintah itu mewajibkan ada instrumen bahwa sekolah harus menyelenggarakan atau memiliki namanya pojok baca sebagai salah satu cara atau metode anak-anak mengenalkan kemampuan membaca awal yang disebut dengan mengenalkan keaksaraan melalui pra membaca. Pra membaca itu bisa dengan yang memegang buku, melihat, membuka-buka, dan harus bisa membacanya. Biarkan anak itu mengenal dan mencintai buku semacam itu. Itu banyak sekali sekarang ini dan bahkan wajib ada gitu ya, untuk mengenalkan anak membaca. Nah, di sini guru-guru juga dianjurkan untuk menanamkan dan stimulasi aspek-aspek perkembangan anak. Di antaranya kalau di usia dini ya tentunya di usia lanjut juga hampir sama gitu, ada aspek nilai-nilai agama dan moral, ada bahasa, ada fisik motorik, ada kognitif, ada seni, yang semuanya itu bisa disimulasi melalui cerita-cerita dongeng, kemudian membaca buku, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga di banyak masyarakat juga sudah mulai bermunculan tentang adanya taman baca masyarakat, gitu kan. Banyak komunitas, relawan, ataupun lain sebagainya, terutama di daerah pedesaan atau yang kurang berkembang itu, dongeng biasa digunakan untuk memberdayakan masyarakat. Contohnya digunakan dalam pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, konservasi alam, dan lain sebagainya. Dan tidak sedikit teman-teman yang saya pernah baca di beberapa media atau melihat di info-info yang ada di website itu, teman-teman yang peduli dalam hal ini, dia rela membawa misalkan satu koper buku untuk dibonceng, naik sepeda atau sepeda motor ke sebuah desa dan bertemu dengan anak-anak hanya untuk berkumpul, memberikan
kesempatan anak untuk belajar dan membaca, mengenal buku dan lain sebagainya itu juga tidak sedikit ya. Kemudian kita menuju ke Indonesia Emas yang di tahun 2020, diprediksi 2045 ya. Nah, bagaimana sih karakter anak tangguh itu berkontribusi pada masa depan bangsa? Kemudian apa sih peran generasi muda dalam mencapai Indonesia Emas di tahun 2024 itu? Nah, kayak gitu. Kemudian, nah ini kita akan coba diskusi karakter anak yang tangguh itu tentunya anak yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam masa depan bangsa, ya kan? Karena mereka memiliki atribut dan nilai yang mendukung untuk pembangunan masyarakat yang kuat dan berdaya. Nah, berikut ini adalah beberapa cara di mana karakter anak tangguh itu bisa berkontribusi ke masa depan bangsa. Yang pertama adalah gimana anak itu memiliki ketahanan terhadap tantangan, resilient yang tinggi melalui cita-cita dongeng tadi tentunya yang terinternalisasi dalam diri, kemudian terus pembiasaan dan menjadi watak, tentunya akhirnya dia bisa bertahan dalam tantangan yang dihadapi. Kemudian tentunya dia nanti akan menjadi pemimpin yang efektif di pendidikan dan profesionalisme, kepemimpinan moral, inovasi dan kreativitas, kemandirian dan usaha, serta pemeliharaan nilai budaya dan identitas. Nah, selanjutnya peran generasi muda dalam mencapai Indonesia Emas sangat krusial sekali di tahun 2045 nanti kan, yang menggambarkan Indonesia sebagai negara maju, sejahtera, dan berdaulat pada usia 100 tahun kemerdekaan. Nah, beberapa ini cara-cara atau peran penting dalam mewujudkan visi. Nah, ini boleh setuju atau boleh tidak aturannya, yaitu melalui inovasi dan teknologi. Generasi muda harus mampu berinovasi dan mengetahui kemampuan teknologi, apalagi sekarang generasi Z ya, generasi cyber yang dia sangat sangat dekat sekali dan bahkan identik sekali generasi sekarang dengan teknologi. Kemudian tetap pendidikan itu ada dan juga keterampilan skill. Terkadang dalam dunia masa sekarang ini memang ada beberapa hal kerja itu yang tidak membutuhkan pendidikan tapi lebih ke skill. Namun bagaimanapun juga pendidikan ijazah yang tetaplah sebagai pelengkap daripada kesuksesan hidup. Karena untuk mendapatkan ijazah kan kita harus melalui proses yang luar biasa juga, kita kecuali hal-hal yang tidak menjadi contoh dan tidak baik di tubuh kita itu. Kemudian kepemimpinan dan inisiatif, konservasi lingkungan, pembangunan sosial dan kesejahteraan, pemeliharaan dan pengembangan daerah. Ini penting sekali sebagai identitas kita yang Indonesia berbineka tunggal ika ini. Kita juga tetap harus memperbaiki adanya kearifan lokal. Bahkan di anak usia dini pun juga sudah ditanamkan adanya beberapa instrumen dalam penilaian di kualitas mutu dari lembaga itu adalah pendidikan itu harus harus mengandung atau harus istilahnya mengangkat nilai kearifan lokal juga gitu. Jadi harus mengandung budaya, harus mengajarkan, harus mengaitkan dengan nilai budaya yang ada, budaya lokal sebagai identitas penanaman diri atau sebagai menanamkan, yaitu mempertahankan dan konservasi tentang nilai-nilai budaya lokal agar tidak terputus dengan adanya sekarang website atau informasi-informasi yang luar biasa. Kemudian peran guru dan sekolah itu bagaimana peran guru dan sekolah sebagai implementasi di kurikulum di pendidikan. Jadi implementasi dongeng dalam kurikulum pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa dan memperkuat pembentukan karakter mereka. Berikut ini adalah beberapa strategi implementasi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, membacakan dongeng dalam pembelajaran bahasa dan sastra. Ini ada di anak usia dini, tentunya di SD, SMP, dan SMA juga ada tentunya gitu. Kemudian yang disesuaikan dengan karakter ya dan level pemahaman anak. Yang kedua, pembelajaran nilai-nilai moral dan etika. Yang ketiga, pengembangan keterampilan berbicara dan mendengarkan. Yang keempat, menghubungkan dongeng dengan mata pelajaran lain. Yang kelima, kegiatan kreatif dan seni. Kemudian yang keenam, menggunakan teknologi untuk menciptakan
ulang tentang dongeng. Nah, manfaat implementasi dongeng dalam buku itu yang pertama adalah meningkatkan minat dan motivasi belajar anak, karakter, memandangkan hal kognitif, dan penghormatan terhadap ragam budaya. Ini maksudnya apa? Kan dongeng dari berbagai budaya itu mengajarkan untuk memahami dan menghargai keragaman budaya. Kayak tadi misalkan kalau di Sumatera ada Malin Kundang, gitu kan? Nah, itu kan cita khas wilayah Sumatera. Kalau di Jawa apa? Misalkan kalau di Jawa yang Jawa Timur ada Tangkuban Perahu, gitu kan? Terus ada Candi Borobudur, ada Candi Prambanan, dan lain sebagainya. Itu mengangkat cerita-cerita kearifan lokal yang ada di sebuah wilayah. Nah, berikutnya ada beberapa kegiatan yang dapat mendukung pembentukan karakter siswa melalui bercerita. Beberapa kegiatan di sekolah yang bisa kita lakukan pertama adalah pembacaan cerita harian atau mingguan. Kemudian ada teater dan drama. Ini di tempat kita sudah kita lakukan ya. Jadi kita ngomong kayak ini sudah kita lakukan, terutama teater dan drama di Prodi Pendidikan Anak Usia ini ada mata kuliah Sastra Anak Islami dan Drama dan Pementasan yang setiap akhir semester itu pasti kita tampilkan. Nah, sebenarnya salah satu tujuan kami kalau mahasiswa paham ya seperti ini gitu kan, yang terkadang itu juga agak sedikit butuh effort untuk memahamkan pada mereka. Nah, kita juga kegiatan bercerita ini di sekolah bisa dalam bentuk lomba bercerita. Nah, ini juga sudah kita lakukan di program anak usia dini, program studi anak usia dini melalui bekerjasama dengan AJP mengadakan lomba bercerita. Kalau dulu kita dai kecil ya, sekarang kita ganti dengan bercerita gitu. Kemudian ada klub-klub buku dan klub cerita. Kita punya ruang baca di prodi itu yang bisa kita gunakan untuk mahasiswa, terutama karena ada mahasiswa, tapi kalau di sekolah ya bisa tadi untuk pojok baca atau yang lain sebagainya. Kemudian penulisan cerita ini bisa dengan menulis cerita sastra anak Islami atau yang lainnya itu ada. Kemudian program cerita dari para tetua, nah ini bisa dilakukan ya, atau kalau istilah kita di Jawa tutur tinular gitu ya. Tutur itu cerita pesan yang ditularkan dari satu generasi ke generasi lain, yang tentunya itu juga judulnya macam-macam ya, namanya tutur nasihat yang ditularkan gitu. Kemudian kita bisa mengadakan perayaan tentang Hari Dongeng Internasional gitu. Ada proyek sosial berdasarkan cerita. Nah, mulai poin 7 sampai dengan yang 10 ini bisa, kalau sekarang belum menggunakan Kartu Merdeka, bisa masuk pada program P5 ya, project project Pancasila ya, project profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian yang ke-8 itu tadi proyek sosial berdasarkan cerita, kemudian ada cerita bergambar atau komik, dan pojok cerita di perpus KKA. Ini di Uniswan Ampel, mohon maaf ada sedikit promosi juga ya, di perpustakaan juga sudah mulai ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemudian sumber dan referensi serta teknik bercerita yang menarik itu yang pertama sumber-sumber terpercaya untuk dongeng yang mendidik. Jadi sumber-sumber terpercaya terkadang tidak semua dongeng itu memiliki sumber ya, namanya juga buku tinular. Dongeng bisa merupakan imajinasi, tapi juga ada dongeng yang ada sumbernya, misalkan dongeng para nabi, sahabat-sahabat Rasulullah, semacam gitu, atau ulama-ulama, tokoh-tokoh itu tentunya ada sumbernya. Tapi ada dongeng yang fiksi gitu ya, fiksi dan non fiksi semacam itu. Jadi tidak selalu semua itu sumber itu sangat akurat sekali ya. Kalau memang tidak mencakup sebuah nama yang itu menyangkut harga marwah atau yang lainnya ya seperti aja, misalkan kayak tadi kura-kura dan kepiting, atau kancil dan buaya ya suka-suka gitu, atau tadi Pangeran Arka di sebuah negeri yang akan berantah. Nah, itu nggak masalah semacam itu. Nah, kemudian bisa juga melalui buku, website, media lain yang dapat dijadikan referensi tentunya untuk model bercerita tadi. Yang keempat, untuk membuat cerita lebih menarik bagi anak-anak itu diantaranya itu tadi adanya alat peraga, mungkin intonasi, gitu kan, intonasi, mimik, gitu. Itu salah satu di antara teknik atau trik bercerita agar bisa menarik anak itu bisa lebih fokus atau terus fokus untuk mendengarkan cerita kita. Kemudian yang ketiga juga bisa kita dengan teknik melibatkan anak tersebut dalam cerita kita. Jadi kita nggak bercerita aja gitu. Kalau hari ini kayaknya saya bercerita sendiri ya, tidak melibatkan audiens saya untuk
untuk menanggapi apa yang saya sampaikan ya. Jadi saya belum bisa melaksanakan dari poin 3 ini tentunya gitu yang saya sampaikan. Tapi yang lebih bagus lagi jika panjenengan semua ketika bercerita libatkan anak-anak itu minimal di sela-sela atau bagaimana itu untuk menjaga fokus mereka agar kita bisa mendengarkan kita. Kemudian yang keempat itu tadi menggunakan suara, gerakan atau alat bantu visual yang bisa menarik menarik audiens atau menarik orang yang kita dongengi gitu. Istilahnya apa saya juga belum paham. Kemudian tantangan dan solusi dalam pembentukan karakter melalui dongeng itu ada tantangan yang dihadapi itu mungkin menggunakan dongeng dalam pembentukan karakter dan solusi strategi untuk mengatasi tantangan tersebut. Nah, di sini saya akan lebih banyak untuk berdiskusi saja dengan para pakar di psikologi dan juga teman-teman yang sudah praktisi yang sudah pernah mengajar atau belajar di perguruan tinggi. Monggo kita akan bagaimana tantangan dan solusi dalam pembentukan karakter melalui dongeng ini. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kurang dan kesalahan kata salah menyampaikan simulasi ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa teman-teman. Kasih reaksi dulu dong. Kasih reaksi buat narasumber kita ya, Bu Ratna ini. Wah, sangat detail gitu ya. Ternyata untuk ilmu dongeng itu sampai selengkap itu ya disampaikan malam ini ya. Jadi sharingnya ini paket komplit gitu ya. Ya, terima kasih Bu Rosna. Yang lainnya kita tunggu reaksinya untuk narasumber kita ya. Ya, Mbak Diajeng ya. Jadi kita jadi tahu ya, teman-teman kita jadi tahu bahwa ilmu mendongeng itu memang menjadi satu kurikulum, kemudian itu diajarkan untuk selevel S1, kemudian di materi itu juga ada pendidikan karakter, kemudian dikaitkan dengan Indonesia Emas gitu ya. Terus ada praktek mendongeng dari Bu Ratna, ya, ada dua dongeng yang tadi disampaikan, dan kita ajak teman-teman untuk mendiskusikannya malam ini, ya, karena ini basic ya, teman-teman ya, mendongeng ini eh, basic kecerdasan ya, yang disebutkan oleh Howard Gardner, yaitu kecerdasan bahasa dan juga in- interpersonal ya. Kalau ada nilai-nilai tentang kehidupan, tentang berrelasi sosial, juga kecerdasan intrapersonal, memotivasi diri, mengelola emosi ya, bagaimana bisa mengendalikan diri ya, si buaya tadi ya. Nah, itu dibalik dari eh, aktivitas dongeng ya. Ternyata di situ ada basic kecerdasan ya yang bisa kita olah pada anak-anak kita, anak didik kita gitu ya. Nah, silakan teman-teman dipertanyakan atau ditanggapi dulu. Ini saya undang Bu Rosna saja deh. Bu Rosna sudah punya cucu, Bu? Belum, Ibu. Tapi saya itu banyak anak-anak yang datang. Hmm, Anak-anak yang ya. datang, ya Kalau dari keponakan, ya. penjelasan Bu Ratna itu ada sisi psikologinya ya, menurut Ibu bagaimana? Ya, memang ya, aktivitas mendongeng ini sebenarnya sebuah aktivitas kecerdasan interpersonal ya, yang memang layaknya tetap harus dipertahankan di sisi bergojolaknya gadget. Nah, ya, karena Oh, iya, 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 iya. boleh saya katakan, boleh saya sampaikan bahwa gadget ini mengalahkan dongeng saat ini, ya. Jadi banyak orang tua yang, terutama orang tua muda, ya, ibu-ibu muda maksud saya, ibu-ibu muda yang di zaman sekarang, yang punya anak bayi, itu mereka tidak terlalu aktif mendongeng seperti saya dulu gitu ya. Mungkin zaman Bu Sofi juga ya sempat mendongeng ya dengan anak-anak gitu ya. Mungkin dengan ponakan-ponakan, ponakan-ponakan saya sekarang sudah pada besar-besar, sudah pada yang menikah ya. Mereka masih ingat dongeng-dongeng saya waktu saya masih membersamai mereka gitu ya. Tapi di Iya, era-era
cucu Baik, ponakan Ibu ya, guru cucu praktik. anak dari anak dari ponakan saya, berarti kan cucu saya tuh ya, cucu-cucu ponakan tuh ya. Saya mengamati orang tua mereka itu jarang melakukan aktivitas mendongeng. Mereka mungkin hanya membersamai mereka eh, untuk kegiatan main gadget ya, main gamesnya mereka gitu ya. Saya memang menyarankan kalau main games dampingi gitu ya, jangan main sendiri karena takutnya anak-anak tidak terkendali dalam bermain games gitu ya. Tapi di sisi lain, saya mengamati juga bahwa mereka tidak membawa alur tentang dongeng itu ke dalam games ya. Selama ini kan dongeng-dongeng klasik yang kita sajikan kepada anak-anak kita seperti tadi Ibu Ratna, Ibu, si Kancil. Mungkin saya punya cerita dongeng 40 negara dulu tuh ya, yang Cinderella ya Ibu ya, Bu Sofi ngamat Putri Salju ya kan. Itu dongeng-dongeng kita dulu ya, zaman saya dulu dongeng-dongeng saya tuh Putri Salju, Cinderella, mungkin Cinderella. Cinderella ini sudah bermacam versi sepertinya ya sampai sekarang ya. Nah, mungkin tinggal create aja ya. Create-nya kita, para orang tua kita, para pendidik, kemudian mensosialisasikan pentingnya dongeng ini. Bu Sofi, kapan ada acara tentang Pesta 1001 permainan anak gitu loh ya. Pesta 1001 permainan anak. Nah, kita sebenarnya bisa menitipkan dongeng di situ gitu ya. Walaupun eh, saya punya punya rencana di Banjarmasin nih, saya mau pulang kampung. Ada kegiatan itu, Pesta 1001 Tradisi ya. Itu saya mau menyelenggarakan tentang dongeng ini gitu ya. Berharap sih ibu-ibu muda itu punya kreat kembali tentang dongeng. Karena selama ini mereka hanya ikut-ikutan dengan gadgetnya gitu. Jadi hampir terkikis dongeng itu. Hanya orang-orang tertentu yang punya punya apa ya? Punya jejak cerita digital dalam otak mereka ya, tentang dongeng. Kayak saya mungkin ya. Saya ini selalu mendongeng ya, gitu. Begitu Bu Sofi. Saya dalam dalam dunia terapi anak, saya menyertakan dongeng. Hari Kamis kemarin saya terapi fobia kucing. Saya menggunakan dongeng. Nah, saya menggunakan dongeng untuk fobia kucing. Ada mudah-mudahan nanti hari Senin bisa kelihatan bagaimana hasilnya. Apakah sudah berkurang fobia kucingnya dengan dongeng tadi? Nah, ini inspiratif ya, Bu. Itu Iya, kreatif wih, aja, keren ya. kreatif bagaimana kita. Dari dongeng ke psikologi ya, kemudian ke kecerdasan, kemudian ke terapi begitu. Nah, itu tadi Ke teknik terapi, betul. itu tadi review ya dari Bu Rosalisa bahwa eh, dongeng Ya. itu sekarang tergantikan dengan gadget. Ya, maka kita punya satu keprihatinan. Kalau Itu anak-anak lebih lebih asyik dengan gadgetnya dibanding dengan suara ibunya gitu ya. Saya ingat dulu itu jajan. kalau mendongeng, itu Mm-mm, anak saya minta mm-mm. diulang-ulang. Akhirnya saya yang ngantuk. Betul, Saya yang Ibu. ngantuk sampai diulang sampai Ah, 5, kita yang sampai ngantuk. 6 gitu. Akhirnya saya yang tidur, anak saya itu yang tahu. Besoknya ngasih tahu, Mama lo kamu kan tidur waktu dongeng. Lah kamu dongengnya minta diulang-ulang kayak kaset gitu ya. Nah itu pengalaman pribadi. Sama, Bu Iya Sufi. Bu ya. Iya, saya cerita anak ada seekor katak. Katak ini punya 7 anak. Hari ini kita cerita anak ke satu ya, anak yang pertama. Ya itu sebisa saya tuh ya, cerita saya Sekarang. tentang anak ke satu dari seekor katak nih. Kan anaknya 7 ya, Bu. Jadi hari kedua anak yang kedua, hari ketiga anak ketiga, dan Wah ini seterusnya kreatif juga sampai ini Bu sekarang Rosna saya ini lupa. ya. Ini hari keberapa? Ini hari keberapa ya? Ini anak keberapa ya? Kata saya, saya tanya sama anak. Mama lupa. Kan harusnya anak kedua. Ya hari ini anak kedua. Masa
diulang lagi anak pertama, terus ceritanya lupa yang anak pertama, namanya create-nya sendiri. Begitulah ya. Jadi pinter-pinternya emak lah bagaimana Ya. membuat Kalau Bu Ratna cinta, ada ada ini tanggapan juga jalinan atas cinta ini anak ke orang tua reviewnya dengan Bu cara Rosna tersendiri. bagaimana? Iya Bu, saya sangat setuju sekali Kenapa, dan Bu? iya saya sangat setuju sekali dengan tanggapan atau feedback dari Bu Rosti. Nggih. Memang ada keterkaitan antara dongeng dengan psikologi dan justru malah lebih dekat dengan psikologi ya, yang nantinya akan terimplementasi pada aspek-aspek yang lainnya gitu kan, karena dongeng ini melibatkan feel gitu kan, melibatkan feel. Jadi bagaimana dongeng yang baik itu bagaimana kita bisa benar-benar apa namanya menghadirkan diri kita itu bisa berimajinasi masuk dan bisa membawa anak-anak tersebut itu bisa berimajinasi membayangkan bahwa dia bagian dari dongeng yang kita sampaikan itu. Nah itu kan bentuk dari psikologi kan, itu kan Ya, yang betul. yang 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 Ya, dilibatkan adalah psikologinya. Nah jadi dari situlah nanti create-nya harus hidup, Bu. ya gitu, Iya, walaupun sederhana tapi bagaimana kita bisa harus hidup. membawa anak tersebut ya, misalkan kita bercerita tentang Allah itu melihat semua, melihat apapun gitu kan ya. Itu kisah ceritanya siapa namanya, Khalifah ini, Khalifah siapa ya Allah kok jadi lupa ya saya jelek. Sayyidina Umar bin Khattab, Ya Sayyidina ya Abu Bakar ah As-Siddiq, Sayyidin ya radhiyallahu an. ini Ya, bukan Abdullah bin Abdul Aziz gitu kan ya, ketika Khalifah Abdullah Abdullah bin Abdul Aziz, Aziz. Ya, ketika beliau heeh. keliling di desa melihat seorang anak gembala dengan banyak bini-bini itu kan gitu. Saya masih ingat sekali waktu itu diceritain kan gitu, bagaimana seandainya bini-bini itu kita mau ambil satu ya, ada yang tahu kan gitu, tapi anak itu apa, tidak yang mulia, tapi Allah Maha tahu. Nah semacam itu. Jadi waktu itu ketika saya didongeng itu sebenarnya bapak saya yang menceritakan itu sederhana sekali, dengan kalau orang Jawa dulu dan orang zaman dulu itek-itek ya, menginjak-injak punggungnya itu sambil didongengi kayak gitu tuh bisa membayangkan waktu itu dan seorang anak di padang pasir dengan banyak di padang rumput dengan banyak gembala itu akhirnya bisa tertanam ya, ada Tuhan ya. Oh iya ya, jadi sekarang sepertinya kalau kalau semua itu bisa tertanam ya Bu Sofi dan Bu Rosi, kalau itu bisa terinternalisasi sejak usia dini dan terbawa seperti dewasa kayak gini, saya udah berkepala empat ini, kayaknya nggak perlu lagi adanya CCTV kayaknya ya. CCTV nggak perlu, nggak laku ini pengusaha CCTV karena kita sudah merasa diawasi sendiri oleh Tuhan kan gitu. Tapi ya itulah namanya manusia dan kita hidup juga dengan banyak hal ya seperti itulah. Ini saya sangat setuju sekali Bu Sofi dengan ini tanggapan dari Bu Rosi. Baik, Terima terima kasih. kasih Bu Rosna. Bu Saya Rosla izin mohon remove ya. maaf. Sama-sama. Saya akan undang teman ini, ada teman-teman, ada yang bisa memberi tanggapan atau pertanyaan. Dipersilakan, ini yang open cam. Nah, ini di Ajeng ya. Di Ajeng ini kan juga pernah ngajar 6 tahun. Nah, pernah punya pengalaman nggak? Eh, kan yang mendongeng gurunya nih. Pernah nggak anaknya yang diminta untuk mendongeng kepada temennya? Dipersilakan untuk cerita pengalaman praktiknya mendongeng. Baik, Bu. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Ya, sebelumnya mendongeng itu kalau sebelum pandemi itu lebih ke buku ya, Bu ya. Jadi anak-anak sewaktu di kelas itu bu gurunya membawa sebuah buku cerita itu tertarik, apalagi gambarnya yang banyak sekali. Tapi setelah pandemi itu anak-anak lebih eh, percaya sama dongeng yang ada di handphone, Bu. Jadi mereka em, kemungkinan di rumah itu sama ibunya kebiasaan diberi sama handphone, Bu ya. Jadi sehingga ketika sehabis pandemi kemarin efeknya itu bagus, Bu, buat anak tahu nggak gambar yang bergerak, gambar yang berbunyi, bisa bicara. Tapi guru yang membawa buku setelah di era pandemi itu
merasa kurang tertarik anak-anak diajari dongeng dengan membawa buku. Jadi efeknya itu ada kurang, ada baiknya, Bu, ketika sehabis pandemi. Kan yang tahunya itu dongeng itu buat sebelum tidur ya, Bu, ya, penghantar tidur. Tetapi sebenarnya dongeng itu bukan eh, buat penghantar tidur aja, bisa untuk mengasah anak berbahasa, menyampaikan karakter-karakter yang baik untuk ditiru. Sehingga sewaktu di kelas pernah ibu guru sehabis membacakan cerita di kelompok B, itu anak ada beberapa yang disuruh untuk maju ke depan untuk bisa menceritakan dengan bahasanya sendiri apa yang sudah diceritakan sama ibu guru. Ada yang bertanya jawab pada ibu guru kelas itu sehingga anak-anak lebih saling bertanya kembali. Oh iya Bu, berarti ceritanya itu tentang eh, tentang hewan siput sama kelinci, kancil gitu Bu. Memang dari buku cerita dan dongeng di handphone lebih banyak menariknya di handphone Bu, karena mereka lebih eh, menanggapi kenapa nggak lewat handphone aja, Bu? Di rumah itu kalau lewat handphone bisa gambarnya bisa bergerak, ada suaranya. Jadi kita bisa menirukan suaranya, Bu. Gitu, Bu. Iya, Bu. Terima Ya, kasih. ya, terima kasih ya. Jadi kayaknya sudah ada ini juga ya, pergeseran dari hmm, pendongeng manusia dipindah ke gadget gitu, dipindah ke digital gitu ya. Iya, Bu. Sekarang zamannya literasi digital yang semakin berkembang. Jadi Oh, ada bagus, ada jeleknya, Bu. iya, Kurang iya. baik Kalau juga, yang dongeng iya. orang tuanya kan ada attachment gitu ya. Iya, Ada cinta yang terbangun di situ ya, iya ada lebih kedekatan dekat. emosional ya. Tapi Iya, kalau Bu. dipindah ke digital kan jadinya kurang manusiawi ya. Ya, Tapi kurang. knowledge-nya mungkin dapet gitu ya, pengetahuan ya. Iya, Kemudian bahasa dapet, tapi tadi ya kurang sisi manusianya ya. iya Kalau Bu kata Bu Ratna benar. ada feel-nya gitu ya. Dongeng itu ada feel-nya gitu. Apalagi kalau orang tua yang sendiri yang mendongeng gitu ya, ada tadi ya ada connecting ya, connecting cinta, ada kelekatan emosi dan itu ada pergeseran. Nah, teman-teman, kayaknya kita perlu punya satu kesadaran bahwa dongeng itu masih penting gitu ya. Masih penting. Kalau sebagai praktisi psikologi, Bu Rosna itu mempraktekannya untuk terapi. Nah, ini saya lagi cari di eh, cari ini ya di literatur ya di internet ya. Jadi biblioterapi itu eh, menggunakan bahan bacaan ya, bisa novel, bisa cerpen gitu ya, bisa cerita, cerita imajinatif untuk mendukung atau meningkatkan kondisi kesehatan mental. Nah, jadi tidak hanya untuk edukasi, Bu Ratna ya. Dongeng itu ternyata bisa menjadi sarana atau instrumen untuk terapi begitu. Ya, selain stimulasi bahasa, kognitif, kepribadian, karakter begitu ya. Ini luar biasa, teman-teman. Kita punya satu kekayaan budaya ya. Karena dongeng di Indonesia itu banyak banget gitu ya. Banyak banget. Dan itu literasi itu yang mungkin perlu dikenalkan tapi berubah platform jadi digital gitu ya di Ajeng ya. Jadi cerita dongengnya pindah ke digital. Jadi biar dia nggak cuma dengerin apa. Kalau lagi tren politik itu kan sampai di HP itu info-info politik gitu kan saat itu. Lalu kalau lagi tren apa kasus kriminal itu juga kadang muncul. Nah, itu untuk mengikis ya, untuk mengikis atau memfilter, maka perlu ada literasi
edukasi tentang pendidikan Hmm, karakter lewat dongeng yang mungkin lebih menarik begitu kali ya. Lebih menarik. Ya, Bu dipersilakan. Sofi, Bu Sofi, Ya, saya itu punya punya ini Bu Sofi, punya apa ya? Aduh, siapa ini ini? belum Bu dinyalain ini. Ya, saya itu sebenarnya ada apa ya? Mungkin Bu Ratna bisa dukung gitu ya, mungkin suatu hari gitu. Saya tuh punya punya apa ya? Punya ide ya, punya ide. Kan zaman sekarang ini orang semakin sanggup membuat AI kan Bu, ya art intelligence gitu ya, art intelligence. Nah, art intelligence ini kita dibuat dalam bentuk aplikasi sehingga suara ibunya yang bercerita di situ, suara ibunya. Jadi, taruhlah saya punya anak, kayak anak punya cucu gitu ya, suara nenek atau suara ibu ya, itu diterekam di dalam aplikasi itu dan itu bisa kita buat gitu loh ya. Kita bisa buat itu. Saya punya ide seperti itu. Nah, sampai saat ini belum, saya sudah pernah share ke beberapa teman-teman yang punya kemampuan teknik eh, art intelligence ini mereka belum tahu bagaimana modelnya gitu. Saya tuh pengen suara orang tua itu direkam. Jadi anak pada saat tidur, misalnya orang tua nih hari ini tidak bisa mendampingi, ini sedang pergi gitu ya. Nah, itu dimunculkan suara itu, dimunculkan, ya dimunculkan suara seolah-olah mamanya ada di sampingnya, gitu ya. Atau nanti mamanya ketiduran kayak Bu Sofi tadi, suaranya masih masih ada gitu ya. Jadi ini bagi saya harus harus satu apa poin ya yang harus itu kecerdasan yang harus kita tumbuhkan agar menjembatani masalah-masalah yang nanti kan misalnya dengerin cerita itu kan ceritanya siapa tuh cerita itu kan ceritanya itu lagi kan suaranya berbeda dengan suara mamahnya gitu ini bagi saya itu kecerdasan juga seharusnya itu ada kalau bisa buat aplikasi seperti itu ya, ya. Jadi ini tetap harus diakomodir ya. Edukasi lewat dongeng itu diakomodir tapi pindah platform. Kalau perlu sampai audionya itu suaranya orang tuanya gitu ya. Bagaimana tanggapan Bu Ratna? Saya sangat mendukung Bu, itu bagus sekali, Ge. Jadi bisa menggantikan kita, menggantikan kita ketika kayak tadi kasus Sofi kita ngatur tapi anaknya masih apa namanya baterainya baterai alkalin gitu kan ya. Bisa menggantikan kita tapi bagaimanapun juga mohon maaf Bu Rosna bahwa eh, kecanggihan teknologi itu juga terbatas dan tidak bisa kita gantikan itu hanya sekedar aja sebagai solutif alternatif mau tapi yang utama ya tetap kita beda gitu nih jadi bisa lah diupayakan lagi Ya, monggo. kita dukung ya idenya Bu Rosna ya. Baik, tadi kayaknya ada yang raise hand. Mbak Sayida Iklimah, dipersilakan Mbak Sayida. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sofi atas kesempatannya. Mungkin di sini saya mau sharing, Bu. Boleh, Bu? Boleh, boleh banget. Silakan. Iya, Bu. Jadi terkait dongeng ya, saya punya cerita pengalaman saya sendiri gitu. Jadi waktu saya mengandung anak pertama saya coba menerapkan dongeng ini selama hamil gitu, Bu. Karena berangkat dari pengalaman-pengalaman traumatik masa janin, ternyata kan dari sejak janin pun bisa mengalami trauma ya Bu ya, dan itu terbawa sampai besar gitu. Ada yang dia mengalami trauma masa janin, ketika besar dia mengalami gangguan telinga gitu. Padahal ini ada salah satu kasus gitu ya. Padahal setelah diperiksakan ke berbagai ahli, sampai ke dokter ahli THT itu nggak ada masalah gitu. Ternyata akar-akarnya dia mengalami luka batin masa janin gitu. Karena Apa namanya? karena Jadi apa luka batinnya waktu masih dalam perut itu apa? ya, jadi kata psikolognya itu orang ini tuh ketika masa janin ayahnya pernah mengatakan gugurkan kandungan ini gitu. Oh, Ternyata itu didengar oleh sang janin, tapi ketika si anak itu lahir, ayahnya merasa bersalah, akhirnya membombardir cinta gitu dengan memberikan kasih sayang yang penuh, akhirnya
luka itu terbelokkan mungkin ya Bu ya istilahnya, terbelokkan ke telinganya gitu. Pokoknya entah bagaimana ceritanya. Jadi yang bermasalah itu telinganya gitu. Mungkin waktu itu kan lewat pendengaran ya lukanya. Nah, yang uniknya adalah eh, apa namanya si si gangguan telinganya itu kambuh saat dia mendengar lagu-lagu kesukaan ayahnya seperti itu Bu. Oh. Ya saat lagu kesukaan ayahnya diputar, itu dia langsung sakit telinga gitu. Nah, mungkin yang menyebabkan sakitnya itu adalah lukanya itu ya, Bu ya. Gitu. Nah, terus ada juga luka batin masa janin yang ibunya mengalami kekerasan atau mengalami penolakan dari ibunya sendiri, misalkan yang ketika dewasa itu jadi sangat bermasalah perilakunya. Nah, berangkat dari sana, saya berpikir, wah, kalau misalkan janin ternyata bisa merasakan luka, berarti janin pun sudah bisa merekam ilmu ya, Bu ya. Kemudian saya juga apa namanya ingat hadis Rasulullah tentang didiklah anakmu dari sejak masa kandungan ya Bu ya, dari sejak buayan gitu. Akhirnya saya coba terapkan Bu gitu. Saya coba terapkan ketika saya hamil, saya kalau misalkan baca Al-Qur'an itu dengan artinya. Jadi biar janin saya ikut mendengarkan gitu. Saya sering ajak ngobrol gitu. Kemudian saya sering bercerita, bahkan kalau misalkan saya mengalami masalah, misalkan saya mengalami masalah yang membuat saya tidak nyaman gitu. Eh, kan pasti kan janin ikut merasakan ya Bu ya. Nah, saya ikut menceritakan apa yang saya rasakan, kemudian saya juga ceritakan ke janin saya apa namanya bagaimana saya memecahkan masalah tersebut gitu. Seperti nak, ibu sekarang merasa nggak nyaman karena si A. Mungkin kamu merasakan apa yang ibu rasakan gitu. Tapi si A ini berperilaku seperti itu karena mungkin dia tidak tahu, atau karena mungkin dia sedang ada masalah. Intinya saya berusaha menanamkan pendidikan sejak masa janin itu gitu Bu, mengikuti hadis Rasulullah. Nah, itu terus saya lakukan, Bu. Jadi setiap tujuannya biar biar anak saya tidak mengalami luka masa janin itu gitu. Karena kan setiap janin merekam ya, Bu ya. Nah, apa namanya? Saya terus praktekkan itu. Jadi setiap ada masalah, saya kasih tahu solusinya, saya kasih cerita gitu, saya ajak mendongeng. Dan ternyata Masya Allah gitu luar biasa yang saya rasakan ketika anak saya lahir itu banyak yang mengatakan anak saya itu apa ya Bu ya? Istilahnya kalau di eh, Sunda itu bager gitu Bu. Jadi kayak hideng, maksudnya nggak perlu banyak apa ya? Nggak perlu banyak gimana gitu ya? Nggak perlu banyak interupsi atau gimana? Dia kayak seolah-olah ngerti gitu Bu. Misalkan ketika ketika anak saya sedang tidur, sedang di kasur, belum tidur, dia sedang main dengan saya, tiba-tiba saya harus tinggalkan. Nah, saya ajak ngobrol. Nak, maaf ya, Bubu harus ke sana. Nah, dia seolah-olah ngerti gitu, Bu. Atau misalkan dia ngerengek pengen digendong. Nah, dia ngerengek pengen digendong. Kemudian saya bilang, Nak, maaf ya, Bubu harus nyuci gitu. Anakku main ya, main di sini ya gitu. Dia seolah-olah ngerti gitu, Bu. Dia diem terus main atau ngemutin jarinya. Atau misalkan ketika dia digondong oleh neneknya, oleh ibu saya, apa namanya? eh Kemudian ibu saya meletakkan dia di kasur karena ibu saya harus apa namanya? Harus ke kamar mandi gitu. Nah, kemudian ketika diletakkan di kasur, anak saya nangis gitu. Tapi kemudian saya bilang, coba Mi, ajak kasih tahu gitu, Mimi mau ngapain, terus tujuannya apa dengan ekspresi yang sedemikian rupa biar dia paham gitu. Nah, ibu saya coba lakukan itu. Ibu saya bilang, Nak, eh, apa namanya kan Amih ya dipanggilnya itu. Nah, Amih mau ke kamar mandi dulu ya, Amih sakit perut. Nah, anak saya yang asalnya nangis itu tiba-tiba diam gitu, tiba-tiba diam dan dia ngemutin jarinya sendiri seolah-olah dia punya solusi atas masalahnya gitu. Saya juga kurang tahu ya, cuman yang saya lakukan selama saya hamil itu adalah ketika ada masalah, saya ceritakan solusinya bagaimana. Jadi seperti ada tesis antitesis, nah seperti itu, Bu. Kemudian juga apa namanya eh, itu yang saya rasakan gitu terkait mendongeng atau pendidikan karakter dari sejak masa kandungan. Nah, kemudian ada banyak hal-hal lain sih yang saya rasakan dampaknya dari mendongeng itu.
Kemudian juga terkait gadget ya Bu, ya kan sekarang itu kan memang tidak bisa dihindari lagi ya tentang gadget gitu. Tadi Mbak Diajeng juga menceritakan tentang anak-anak itu kan lebih lebih senang apa ya mendongeng dari gadget ya gitu. Memang sih itu tidak bisa dihindarkan, tapi apa ya namanya? Saya pernah mendapat informasi, jadi semakin mungkin eh, Bapak Ibu di sini juga pernah mendapatkan informasi ini. Jadi semakin gambar itu bergerak, semakin objek itu bergerak, otak akan kurang aktif gitu. Tapi semakin objek itu diam, justru otak yang aktif gitu. Makanya tetap penting membaca literatur langsung dari buku karena justru saat membaca buku otak itu akan sangat aktif seperti itu. Lain halnya jika kita menonton film seperti itu kurang lebihnya. Jadi saya apa ya? Saya berpikir mungkin perlu sekali apa namanya digalakkan tentang mendongeng ke apa ya? Bagi orang tua gitu kepada anak-anak karena selain bonding apa namanya itu banyak sekali manfaatnya ya Bu ya. Jadi apa ya kalau bisa sih gadget itu di awal-awal kehidupan, apalagi di 3 tahun pertama itu sepertinya jangan dulu dikenalkan karena kalau menurut IDAI, jadi apa usia 2 tahun pertama itu kan otak anak belum bisa membedakan yang mana nyata, yang mana tidak nyata. Jadi 2 tahun pertama itu kalau bisa jangan sampai anak itu terpapar gadget bahkan di 3 tahun pertama ya di masa apa ya 1.000 hari kehidupannya gitu apa namanya itu jadi kalau bisa dihindarkan gadget dan apa ya lebih ditekankan ke mendongeng langsung gitu antara orang tua dengan anak seperti itu mungkin Bu Sofi. Mohon maaf panjang kali lebar. Nggak apa-apa, itu sudah sharing luar biasa ya, karena eh, dari pemaparan Mbak Saida ini dikaitkan dengan stimulasi dini ya, sejak dalam kandungan ya. Iya. Dan saya jadi ingat, saya pernah itu eh, dengarkan ceramah agama dari seorang dokter kandungan. Nah, dokter itu bilang bahwa organ organ yang diciptakan pertama kali itu justru bukan apa mata, tangan, justru pendengaran gitu ya. Jadi pendengaran dulu, bukan mata juga, jadi pendengaran, penglihatan, baru hati gitu. Jadi sebenarnya eh, jantung itu eh, apa lebih dulu pendengaran daripada jantung gitu. Lebih dulu anggota tubuh yang lain pun itu belakangan gitu. Jadi pendengaran dulu itu yang penting sehingga eh, stimulasinya itu dari suara gitu. Iya. Untuk mengembangkan janin dalam kandungan itu karena organ yang diciptakan pertama kali pendengarannya itu ada di Al-Qur'an ya, di surat An-Nahl. Nah, itu maka eh, suara itu penting untuk menstimulasi bayi karena itu organ yang pertama kali diciptakan gitu. Nah, lalu nanti bisa ditambah sisi Islami, bisa ditambah sisi edukasi dari Bu Ratna ya. Harus ada dongeng karakter gitu kan. Kalau dari sisi Islami berarti kan banyak ngaji gitu ya. Kalau dari sisi edukasi maka cerita-cerita berkarakter gitu ya. Kalau dari sisi psikologi tadi eh, jangan sampai kata-kata negatif ya diarahkan pada bayi dalam kandungan. Karena ternyata itu sudah ditangkap oleh si janin. Kita bukan bilang bayi ya, kalau bayi kan sudah lahir. Si janin itu atau embrio itu sudah bisa mendengar, meskipun tidak memahami. Tapi ternyata itu mendengar dan membekas sampai menjadi gangguan tadi ya. Iya. Telinganya tuli, tapi dokter bilang baik-baik saja, nggak apa-apa gitu ya, nggak masalah ya. Tapi ternyata telinganya terganggu. Nah, itu Iya. ada indikasi traumatik ya, traumatik pada eh, inner, bukan lagi inner child itu, inner apa ya, inner embrio. Masih embrio di dalam perut aja sudah bisa
mengalami luka batin ya yang traumatik sehingga organ telinganya menjadi terganggu. Terima kasih ya Mbak Saida buat ini tambahan ya untuk Sama-sama. memperkaya diskusi ya. Baik, sudah lebih ya teman-teman ya dari waktu yang eh, kita usung ya karena eh, malam hari mungkin ini sudah cukup. Nah, saya undang kembali Bu Ratna. Nah, Bu Ratna tadi banyak masukan ya dari Bu Rosna, dari Mbak Zahida, dan tadi juga ada tanggapan dari Mbak Ajeng dan saya. Nah, untuk penutup ini Mbak Ratna, saya manggil Mbak atau Bu ya secara bergantian ya, supaya lebih akrab. Nah, di sini kan lintas profesi ya banyak yang dari guru juga ada, psikolog juga ada, mungkin ibu rumah tangga juga ada. Ada juga guru yang non non pendidikan ya, non konseling gitu ya. Nah, maka Bu Ratna bisa memberikan himbauan atau closing statement apa nih terkait dengan dongeng buat kita semua nih yang menyimak malam ini. Dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Sepi. Mohon maaf ya, anak saya mulai alarmnya ini. Mendongeng adalah suatu kegiatan yang sangat menyenangkan bagi semua orang, lintas generasi, mulai dari usia dini, bahkan mulai dalam kandungan hingga akhir hayatnya. Tidak sedikit orang tua pun juga suka mendengarkan dongeng, anak muda, orang dewasa, anak kecil, atau bahkan janin, tergantung dengan jenis dongeng tersebut. Jadi, yuk kita sering mendongeng untuk menyampaikan pesan-pesan moral demi perubahan diri kita sendiri dan juga bangsa. Karena melalui mendongeng kita bisa mengajarkan seseorang itu tanpa merasa terpaksa. Mereka bisa berubah melalui kesadaran diri dengan cerita-cerita yang kita sampaikan, tentunya dengan kita mampu mengambil feel dari yang kita dongengi tersebut. Sekian Bu Sofi mungkin nanti akan mengenai saya. Mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya untuk bisa bersharing dan berdiskusi di forum yang luar biasa ini. Semoga manfaat dan berkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna. Semoga tadi pesannya Bu Ratna ya bahwa dongeng itu lintas generasi. Maka kita bersiap juga untuk membuat satu edukasi dongeng ya bagi lintas generasi gitu ya. Nah, tinggal dicari platformnya yang cocok apa gitu ya Bu Ratna ya. Untuk memperingati Hari Anak, maka kita tunggu 2 minggu lagi. Materinya masih sama tentang anak. Bagaimana eh, mengembangkan minat anak ya, membuat kegiatan-kegiatan untuk membangkitkan minat anak. Nah, itu demikian dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada suatu kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih buat Bu Ratna. Terima kasih untuk semua teman belajar malam ini yang luar biasa. Sehingga diskusinya semakin menarik ya karena tinjauannya menjadi multi perspektif gitu ya, psikologi, kemudian Islami gitu ya, lalu ada traumatik begitu ya. Nah, teman-teman, saya sebagai founder Samitra Learning Forum ya bisa menyampaikan terima kasih sebesarnya. Terima kasih Bu Ratna, terima kasih banyak teman-teman atas join meetingnya ya. Iya Bu, Baik, ini terima menjadi kasih banyak.